yang dikasihi Tuhan, kalau sudah memasuki bulan Desember ya, kita akan lihat di mana-mana suasana tuh mulai semarak ya. Mungkin kalau di negeri kita belakangan ini sudah tidak seperti dulu ya, ornamen-ornamen Natal itu sudah nggak sebanyak zaman dulu ketika kalau saya masih muda dulu, kalau kita ke mall kemana itu semuanya sudah pasang ornamen Natal ya, lagu-lagu yang diputar juga sudah lagu-lagu Natal gitu ya. Sekarang mungkin tidak sesemarak dulu, tapi tetap kita bisa merasakan perbedaan dari bulan-bulan yang lain yang bukan bulan Desember ya. Jadi kita juga melihat umat Kristiani terutama sudah mulai sibuk dengan persiapan Natal ya kan, sudah mulai sibuk menghadiri perayaan Natal ya, karena kalau kita perayaan Natal itu banyak kan, biasanya di gereja, nanti di pengumuman marga ini sampai ke arisan di mana-mana ya, jadi sudah mulai sibuk gitu. Dan perasaan orang mungkin ketika merayakan Natal itu macam-macam ya. Ada yang antusias menyambut perayaan Natal. Mungkin itu terutama anak-anak kecil kan, karena mereka kalau merayakan Natal mungkin nggak sabar nunggu mau manggung, sudah latihan sekian lama, kita rajin manggung, antusias gitu menyambut perayaan Natal. Tapi mungkin sebagian orang ada juga yang menyambut Natal ini dengan galau ya, perasaan galau. Kenapa? Karena kalau Natal biasanya berkaitan dengan biaya ya kan, sementara kehidupan lagi susah, kehidupan lagi sulit, cari uang itu susah gitu, menghabiskan uang gampang tapi nyarinya sulit gitu kan. Sementara kalau perayaan Natal biasanya pasti menghabiskan banyak dana gitu. Jadi ada yang galau gitu, ada yang antusias, ada yang acuh tak acuh ya. Nah, ketika saya ditugaskan oleh Bapak Pendeta, Bapak Ibu, untuk menggantikan Bapak Pendeta minggu ini ya, karena kebetulan Bapak Haris pulang ke situ Bondo, dan Bapak pesan bahwa tema kita bulan ini adalah semua yang berkaitan dengan Natal. Nah, ketika saya mempersiapkan ini, saya berpikir ya Bapak Ibu, bagaimana dengan orang-orang yang ada di sekitar Yesus ketika dia lahir, gitu ya, orang-orang yang menjadi tokoh utama dalam kelahiran Yesus. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan ketika mereka mendampingi kelahiran Yesus, ketika mereka ada di sana ketika Yesus lahir, apa yang mereka alami. Dan saya tertarik untuk mengajak kita pada siang hari ini untuk belajar dari orang yang menjadi tokoh utama dalam kelahiran Yesus ya. Siapa? Tentunya Maria dan Yusuf. Tetapi karena Maria, kita baru belajar tentang Maria kemarin ketika pentahbisan majelis, kalau nggak salah ya, Bapak Pendeta sudah sampaikan tentang Maria. Maka hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari teladan Yusuf. Bagaimana Yusuf di dalam masa-masa kelahiran Yesus. Mari kita sama-sama baca dari kitab Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Kita akan baca bergantian ya. Saya bacakan ayat ke-18, nanti Bapak Ibu bacakan ayat 19, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-25. Matius pasal yang pertama ayat ke-18, begini firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yesus, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya.
dan menyelamatkan dia dari itu. Kalau kita baca firman Tuhan ini sepertinya sederhana gitu ya. Kita sudah sangat terbiasa dengan ini, sudah hafal mungkin dengan kisah kelahiran Yesus. Dan saking hafalnya kadang-kadang kalau kita baca rasanya udah biasa aja gitu kan ya. Nggak ada lagi hal yang apa yang istimewa. Tapi hari ini Bapak Ibu kita akan sama-sama melihat ya. Kira-kira seperti apa sih orang-orang yang ada di sekitar Yesus pada saat kelahirannya, terutama Yesus. Ya. Kita lihat di ayat yang 18 tadi, dikatakan bahwa Maria itu bertunangan dengan Yesus. Kalau kita mencari informasi ya tentang pertunangan ini, Bapak Ibu, sepertinya hampir sama dengan kita. Ya, kalau bertunangan itu berarti di antara kedua keluarga itu sudah ada kesepakatan, kan? Sudah saling setuju, sudah saling merestui, sudah ada kesepakatan kapan mau dilaksanakan pernikahan, di mana tempatnya, gitu kan? Di mana mau diberkati, di mana mau diadakan resepsinya, mungkin seperti itu. Ya. Tapi bagi orang Yahudi sepertinya lebih serius dari sekedar pertunangan seperti kita di sini. Ya. Kalau mereka tuh pertunangan itu sudah sepertinya sudah ada dasar hukumnya, gitu. Jadi nggak bisa sembarangan putus. Kalau kita di sini kan kalau masih dalam masa pertunangan, kalau putus ya putus aja gitu kan, nggak ada konsekuensi. Tapi bagi mereka ternyata kalau putus di dalam masa pertunangan itu harus kasih surat cerai gitu. Jadi hampir sama legalitasnya seperti orang yang sudah jadi suami istri, nggak bisa sembarangan putus ya. Jadi secara hukum sebetulnya sudah suami istri tapi belum hidup bersama, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita perhatikan ya Bapak Ibu, bahwa ternyata di dalam kondisi seperti itu tadi dikatakan bahwa Maria dan Yusuf itu bertunangan, tetapi mereka belum hidup sebagai suami istri ya. Nah, lalu kita lihat tiba-tiba yang katanya ya, kita katanya kalau orang sudah bertunangan bagi orang Israel itu wanita itu sudah tidak boleh berhubungan dengan laki-laki lain. Jadi bertemu dengan laki-laki yang lain itu kan sudah dibatasi gitu ya Bapak itu. Jadi nggak bebas lagi, tidak bebas seperti sebelum dia bertunangan gitu. Jadi sudah gerak-geriknya itu sebenarnya sudah dibatasi karena dia sudah dikhususkan untuk calon suaminya gitu. Nah, kita lihat di sini ya, bagaimana perasaan Yusuf ya. Kita lihat dia seorang yang baik, kan dia sudah bertunangan dan dia tidak pernah mengambil kesempatan atau keuntungan dari tunangannya, ya kan dia menjaga kekudusan tunangannya. Tadi kita katakan bahwa dia belum pernah hidup sebagai suami istri. Lalu tiba-tiba, ya kan tiba-tiba Maria datang kepada dia dengan kabar berita bahwa dia mengandung. Gitu kan? Apa yang terjadi kira-kira? Saya membayangkan apa kira-kira yang dirasakan oleh Yesus. Karena sampai di sini Yusuf itu belum tahu. Malaikat Tuhan itu kan cuma datang kepada Maria pada saat itu ya, Bapak Ibu. Dan lucunya lagi, Maria ketika menerima pernyataan dari malaikat, dia punya kasih tahu Yusuf, tapi dia justru pergi ke saudaranya ya. Kita lihat dulu di Lukas pasal yang kedua ya. Apa yang dilakukan Maria sesudah malaikat itu datang kepadanya? Ya, Lukas pasal 1 ayat yang ke-39 ya. Saya bacakan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ya, jadi dia berangkat ke rumahnya Elizabeth ya. Ibunya Yohanes Pembaptis. Ternyata mereka ini kerabat, kata ibunya. Jadi Elizabeth ini jauh lebih tua umurnya ya. Karena kalau kita tahu dia mengandung Yohanes Pembaptis itu ketika usianya sudah sangat lanjut gitu. Jadi saya pikir walaupun Maria menerima dengan cita-cita bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, itu dia tahu. Tapi tetap dia membutuhkan seorang untuk curhat, jadi untuk berbagi apa yang dia alami, gitu kan? Jadi dia pergi bukan kepada Yusuf, tapi justru kepada saudaranya, kepada Elizabeth. Dan dia di sana nggak sebentar ya. Kalau kita baca di ayat 56, Lukas pasal 1 dikatakan, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, ya. 3 bulan dia pergi meninggalkan Yusuf dari Nazaret, pergi ke kampungnya Elizabeth. Kemudian 3 bulan kemudian dia kembali lagi ke Nazaret dengan berita kepada Yusuf bahwa dia mengandung. Apa kira-kira yang dirasakan, yang dipikirkan oleh Yusuf? Ya.
pasti yang terpikir pengkhianatan. Oh, kamu pasti selingkuh, kamu pasti berhubungan dengan orang lain ketika kamu ada di sana gitu. Karena itu pasti bukan milik saya, bukan anak saya. Jadi itu pasti anak orang lain gitu kan. Dan pasti Maria menjelaskan ya, pasti Maria menjelaskan, oh ini anak dari Roh Kudus, ini anaknya Tuhan gitu. Tuhan yang membuat saya mengandung gitu. Tapi apakah semudah itu buat Yusuf untuk percaya? Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, beberapa waktu yang lalu ada sebuah kabar juga berita yang hampir mirip dengan ini di daerah Cianjur, ya kan? Ada seorang wanita mengaku bahwa dia hamil 1 jam kemudian melahirkan. Gitu. Katanya dia merasa ada angin sepoi-sepoi meniup dia, kemudian perutnya membesar, 1 jam kemudian dia hamil. Ya itu sempat viral di mana-mana. Ada orang yang percaya, ya kan? Karena memang kita ini masih banyak orang yang percaya pada hal-hal yang gaib, ya kan. Jadi ada yang percaya, tapi sebagian besar orang nggak percaya. Ya kan, gila masa iya sih, mana mungkin orang bisa hamil karena tiupan angin gitu kan. Pasti ada yang salah ini kan gitu ya. Nah, dan ternyata kemudian kan setelah diselidiki, dia itu baru bercerai, ya kan, 4 bulan bercerai. Jadi sempat 5 bulan tinggal dengan mantan suaminya. Jadi itu memang sudah hamil ketika belum bercerai gitu ya. Nah, saya bayangkan bahwa seperti itulah kira-kira perasaannya Yusuf pada saat itu. Jadi berpikir, berapaan sih? Belum pernah kalau ada kisah cerita dimanapun di dunia ini bahwa ada orang yang hamil karena Roh Kudus gitu kan. Pasti ngarang orang ini kan, pasti begitu kira-kira pikirannya. Dan saya membayangkan dia pasti sakit hati kan. Yang kita lihat tadi ya di ayat di Matius pasal yang pertama ayat yang ke-19 itu dikatakan sebenarnya dia bermaksud menceraikannya dengan zina. Jadi dia pasti penuh pergumulan membayangkan itu. Wah, saya dikhianati. Pasti ada rasa kecewa, rasa sakit hati, gitu, rasa marah, ya kan? Bagaimana tidak ya? Semua kan sudah direncanakan dengan begitu baik. Karena katanya kalau orang udah bertunangan, menurut adat orang Yahudi pada waktu itu, kira-kira tuh paling lama 1 tahun mereka akan melangsungkan pernikahan yang sah gitu ya, berkumpul bersama sebagai suami istri. Jadi pastinya sudah mempersiapkan semuanya gitu. Sudah berupaya untuk melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan rumah tangga baru yang akan dibina bersama dengan Maria. Tapi tiba-tiba Maria datang dengan kabar seperti itu. Pasti kaget ya, pasti marah gitu kan. Tapi kita lihat Bapak Ibu, apa hal yang kita bisa pelajari? Yang pertama dari sikap Yusuf ketika dia mengalami persoalan yang seperti itu, ketika dia menghadapi masalah itu. Kita baca tadi katanya, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, maka ia bermaksud menceraikannya dengan dia. Perzinahan itu kalau di dalam budaya orang Yahudi, di dalam hukum Taurat Musa, Bapak Ibu, itu sesuatu perbuatan yang betul-betul serius ya. Bukan sesuatu yang bisa dianggap main-main. Hukumannya itu hukuman mati. Mungkin Bapak Ibu ingat ya, kisah tentang orang-orang Farisi dan Saduki yang bawa seorang wanita yang kedapatan berzina kepada Tuhan Yesus, ya kan? Kita bertanya, siapa yang pertama kali boleh lempari dia dengan batu? Karena memang hukumannya hukuman mati, harus dirajam istilahnya gitu, dilempari dengan batu di pintu gerbang kota itu oleh semua masyarakat sampai mati. Itu hukumannya. Yusuf tahu betul itu ya. Sebetulnya sebagai seorang pria Yahudi, dia berhak untuk datang ke tua-tua Yahudi untuk mempertanyakan itu kan. Dia berani ke sana menyatakan, ini perempuan ini sudah mengkhianati saya, bisa. Tapi dia tidak lakukan itu Bapak Ibu. Kita lihat bahwa dia mempunyai hati yang tulus, kata firman Tuhan. Dia punya pikiran yang jernih. Ketika dalam tekanan, ketika berada dalam tekanan, dalam masalah, dia nggak larut dalam emosinya, tapi dia masih sanggup untuk berpikir jernih. Dari sini kita bisa lihat bahwa cintanya kepada Maria itu bukan cinta yang egois, bukan cinta yang egois yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tapi dia memang betul-betul mencintai dengan sepenuh hati. Karena kalau cinta yang tulus Bapak Ibu, itu adalah cinta yang kata Tuhan Yesus, ya kan, kalau cinta itu rela berkorban, ya kan. Jadi cinta itu bukan cinta yang memikirkan saya, tapi memikirkan dia yang saya cintai. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf. Kita lihat bahwa dia mau menceraikannya diam-diam supaya Maria itu tidak tercemar namanya di tengah-tengah komunitas bangsanya. Sebuah ketulusan yang tidak mudah menurut saya ya Bapak Ibu ya.
Tapi dari sini Bapak Ibu kita bisa belajar satu hal juga ya. Bagaimana Tuhan itu kadang-kadang seolah-olah mempermainkan kita. Kalau kita lihat di sini ya, dia tahu. Apa Tuhan nggak tahu Maria bertunangan dengan itu? Tahu. Tapi kok cuma datang kepada Maria? Kenapa nggak datang juga kepada Yusuf supaya tidak ada persoalan, supaya tidak ada pertentangan gitu kan? Tapi kita lihat Tuhan membiarkan Yusuf ini bergumul dengan masalah ini. Tuhan nggak kasih tahu dia sampai saat itu. Gitu. Tapi saya lihat juga bahwa Tuhan selalu bertindak tepat pada waktunya. Ketika Yusuf memutuskan untuk menceraikan, untuk meninggalkan Maria, saat itu Tuhan hadir. Saat itu malaikat Tuhan baru datang kepada Yusuf. Ini saya pikir Bapak Ibu bahwa kadang-kadang memang ketika kita menjalani kehidupan ini, Tuhan membiarkan kita melewati sebuah proses yang mungkin nggak bisa kita mengerti. Sama seperti Yusuf juga mungkin nggak bisa mengerti kenapa sih kok harus seperti itu. Kenapa nggak kasih tahu sebelum-sebelumnya gitu kan? Kalau dikasih tahu mungkin bareng-bareng dengan Maria kan nggak jadi masalah. Tapi kenapa harus kasih tahu sama Maria tapi Yusuf ya dikasih tahu gitu? Jadi kita lihat ya, itulah caranya Tuhan kadang-kadang membentuk karakternya kita, membentuk karakternya Yusuf. Tuhan mau lihat seperti apa sih reaksi Yusuf ketika dia dihadapkan pada sebuah tekanan, pada sebuah masalah. Dan ternyata Yusuf bisa melewati itu dengan baik. Dia bisa bereaksi dengan cara yang benar, cara yang tepat. Jadi itu sebuah contoh yang kita bisa dapatkan dari Yusuf. Bahwa kita harus belajar untuk tetap berpikir jernih meskipun menghadapi sebuah persoalan yang rumit, yang pelik. Nah kemudian kita lihat selanjutnya ya. Bapak Ibu, dikatakan dari ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan nasib itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mencermati ayat ini, ya, apa yang disampaikan malaikat kepada Yusuf itu persis sama seperti apa yang disampaikan kepada Maria ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria. Itu kita lihat kembali ya di Lukas ya. Lukas pasal 1 ayat yang ke-31. Saya bacakan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi itu dikatakan bagaimana mungkin kata Maria ayat 35 malaikat itu menjawab kepadanya Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau sebab anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus anak Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria kemudian diulangi lagi disampaikan kepada Yusuf. Ya. Jadi kalau sebuah berita ya, berasal dari sumber yang sama, maka dia pasti benar ya Bapak Ibu. Yusuf tak dengar itu dari orang lain, tapi dari malaikat Gabriel, malaikat yang sama yang datang kepada Maria memberitahukan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, mengandung seorang anak yang harus dinamai Yesus. Seperti itu juga kabar yang disampaikan oleh malaikat itu kepada Yusuf. Jadi kita lihat bagaimana kadang caranya Tuhan menyelesaikan persoalan itu ya. Ketika kita melihat bahwa sepertinya ini udah sampai di titik buntu kayak gang buntu nggak ada jalan keluar gitu ya. Pada saat itu mungkin Yusuf cuma melihat bahwa satu-satunya cara untuk ini adalah sekarang bercerai gitu kan supaya memperbaiki nama dia, menjaga juga Maria karena baginya mungkin saat itu tidak mungkin untuk bisa bersama-sama sesudah sebuah pengkhianatan seperti itu ya. Tapi di saat seperti itu Tuhan datang untuk memberikan jalan, menyelesaikan persoalan. Dan akhirnya kita lihat apa yang dilakukan oleh Yusuf. Ya. Ini teladan kedua yang kita bisa lihat dari Yusuf. Bahwa dia taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Ya. Meskipun mungkin perintah yang disampaikan Tuhan itu mengubah semua rencana yang dia sudah persiapkan. Ya. Dia sudah persiapkan semuanya. Mungkin sudah menabung, sudah beli rumah untuk tempat tinggalnya bersama calon istrinya segala macam. Lalu tiba-tiba semua rencana itu harus berubah karena dia harus mengikuti rencana yang Tuhan berikan kepadanya. Tapi dia taat, berpikir, dia tetap lakukan apa yang Tuhan mau. Kita lihat dikatakan di situ ya. Di ayat yang
24 dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kita lihat bahwa dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan sampai banyak akhirnya. Tapi apakah kemudian berarti ketika dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan semuanya berjalan mudah? Ternyata enggak. Ini mengingatkan kita kembali kepada apa yang disampaikan Bapak Pendeta pada minggu lalu. Bahwa penyertaan Tuhan itu tidak selalu berarti bahwa segala sesuatu itu berjalan dengan mudah. Penyertaan Tuhan itu tidak selalu berarti bahwa tidak ada persoalan. Dan kita lihat persoalan apa yang dihadapi kemudian oleh Yusuf sesudah dia mengambil keputusan untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Kita lihat yang pertama ya. Yang pertama adalah kita kembali ke Lukas pasal 1. Kita lihat seperti Matius dan Lukas ini saling melengkapi ya. Jadi kita lihat Lukas pasal 2 yang pertama ya. Lukas pasal 2 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem karena ia berasal dari keluarga dari keturunan Daud. Kita lihat masalah pertama yang datang ke dalam kehidupannya Yusuf dan Maria sesudah mereka memutuskan untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan Yusuf. Bapak Ibu bayangkan seorang wanita hamil tua kemudian harus berjalan sejauh puluhan kilometer dari Nazaret ke Yudea untuk melakukan sensus. Ya. Kalau yang pernah hamil pasti tahu beratnya, ya kan? Jangankan suruh jalan puluhan kilometer ya. Kalaupun nggak jalan, paling dia keledai. Coba bayangin, kita naik mobil aja kalau lagi hamil itu, Bapak Ibu, setiap ada lubang atau polisi tidur rasanya udah kayak apa gitu ya, sakitnya gitu ya. Jadi dalam keadaan seperti itu dia harus berjalan sekian puluh kilometer. Itu adalah ujian pertama saya kira yang dirasakan, ujian kedua ya yang dirasakan oleh Yusuf. Bagaimana mendampingi seorang istri yang sedang hamil tua dalam perjalanan sejauh itu, Bapak Ibu ya. Sekuat-kuatnya Maria saya yakin dia pasti mengeluh, ya kan? Pastilah ya. Kalau yang pernah pasti bisa merasakan itu. Aduh ini serba salah, duduk salah, berdiri salah, ya kan? Tapi kalau sudah hamil tua, itu rasanya semuanya sudah nggak karu-karuan. Dalam perjalanan seperti itu mendampingi seorang dalam kondisi seperti itu pasti butuh kesabaran yang luar biasa. Ya. Walaupun mungkin mereka nggak sendiri, ya, karena kan berjalan bersama-sama dengan orang lain yang juga memiliki sifat yang sama. Tetapi bagi Yusuf itu pasti bukan sesuatu hal yang mudah. Kesabarannya betul-betul diuji ketika dia harus mendampingi Maria dalam masa-masa hamil tua, harus menempuh perjalanan yang sejauh itu. Tapi kita lihat bahwa dia lakukan itu dengan penuh hati. Ya kan? Akhirnya mereka sampai di Betlehem. Kita lihat Bapak Ibu ya. Tadinya sih saya membayangkan ya, karena katanya dia berasal dari sana berarti pulang kampung gitu. Kalau pulang kampung itu kan harusnya enak ya. Ada saudara di sana yang bisa ditumpangin gitu kan. Tapi ternyata kenyataannya buat mereka beda ya. Mungkin karena memang sudah pindah dari tempat itu bergenerasi-generasi, jadi sudah nggak kenal lagi dengan orang yang sekarang tinggal di situ. Mungkin seperti itu keadaannya gitu. Tapi yang kita lihat disampaikan oleh firman Tuhan adalah bahwa tidak ada tempat bagi mereka. Semua penginapan penuh ya, wajar karena memang sensus kan, semua orang dari berbagai dunia yang berasal dari Bethlehem pada hari itu memang pulang ke Bethlehem. Jadi ya semua penginapan penuh, nggak ada tempat. Dan coba lihat lagi apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Di saat seperti itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk melahirkan. Coba kebingungannya seperti apa Bapak Ibu kalau kita lihat itu. Tapi penginapan tidak ada. Ujung-ujungnya akhirnya masuk ke kandang dulu. Ya kan? Sebersih-bersihnya kandang kambing, Bapak Ibu pasti bau. Kambingnya aja bau, ya kan? Dagingnya aja. Kalau kita nggak bisa ngolahnya bau, apalagi kandang dulu. Di tempat seperti itulah Tuhan letakkan mereka, ya.
Sudah menempuh perjalanan yang sedemikian jauh berpuluh-puluh kilometer kemudian untuk melahirkan bayinya itu panjang seperti itulah Tuhan berikan itu kepada mereka. Jadi kita pikirkan aja ya. Kalau dititipin anak orang kaya aja kan kayaknya pasti dikasih fasilitas lah ya. Paling nggak enak gitu, nyaman gitu kan. Nah, ini anaknya Tuhan. Anaknya Tuhan, tapi fasilitasnya apa? Panjang domba. Kita pikir kalau kita lihat seperti itu ya Bapak Ibu, betapa sebetulnya justru itu penuh perjuangan ya kan, banyak pengorbanan yang harus dia lakukan ketika dia memutuskan untuk mengikuti apa yang Tuhan rencanakan baginya. Tapi dia tetap ikut. Banyak hal yang harus dia korbankan. Kalau kita tahu Bapak Ibu, dia ini tukang kayu katanya kan ya, kerjanya di masa itu tukang kayu. Ketika harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, itu kan harus meninggalkan semuanya, meninggalkan mimpinya, meninggalkan pekerjaannya, ya kan? Meninggalkan semua harapan yang mungkin sudah dia bikin banyak rencananya itu. Namanya orang baru menikah ya itu kalau kalian tahu gitu ya kan, rencananya ada banyak ya kan, untuk begini nanti gitu. Semuanya harus ditinggalkan, bukan untuk sesuatu yang kelihatannya lebih baik gitu, tapi justru harus ikut lagi jalan yang justru penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah. Tapi kita lihat bahwa dia tetap mau taat dan setia mengikuti itu. Apakah sudah selesai sampai di situ? Belum, Bapak Ibu. Masih tetap ada soalan yang lain. Kita lihat lagi kemudian ya. Kembali ke Matius ya, kembali ke Matius pasal yang ke-2 ayat yang ke-13 kita lihat ya. Bahwa sesudah Yesus lahir, kemudian kita tahu ceritanya ya, ada orang Majus dari timur datang mau melihat Yesus ya kan, tapi karena nggak tahu tempatnya di mana, mereka datang kepada Herodes, tanya di mana Mesias itu lahir gitu, di mana juru selamatnya orang Yahudi itu akan dilahirkan. Kemudian sudah bertanya kepada ahli Taurat, mereka bilang di Bethlehem, ya kan, di Bethlehem. Kemudian Herodes suruh mereka pergi. Nanti kalau udah ketemu balik lagi ya ke sini, katanya. Saya juga mau lihat, gitu kan. Tapi kemudian malaikat Tuhan berbicara kepada orang Majus supaya mereka jangan ke situ. Karena ternyata Herodes ini niatnya buruk. Jadi dia mau bunuh. Dia nggak mau ternyata dia merasa bahwa kerajaan itu terancam kalau ada penyelamatnya orang Israel itu gitu ya, karena memang waktu itu kan yang mereka pahami tentang Mesias itu adalah bahwa Mesias itu yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan ya kan, dari penjajahan bangsa lain gitu. Jadi Herodes punya ketakutan bahwa nanti berarti ini calon yang akan menyingkirkan aku, kira-kira begitu ya. Berarti tahtaku ini sekarang terancam oleh kehadiran anak ini kan gitu. Makanya dia mau bunuh anak itu. Nah, dalam keadaan seperti itu, kemudian malaikat datang lagi kepada Yesus dan bilang, ya, Yesus bawa anak itu beserta ibunya lari ke Mesir malam ini juga. Ya kan? Malam-malam harus lari, bawa seorang bayi dan seorang istri menjadi pelarian. Kemana? Bukan pulang kampung ke tempat orang yang banyak terima dia, tapi ke negeri asli. Bapak Ibu, satu lagi, ketika saya baca ini saya teringat ya, bahwa orang Israel ketika mereka meninggalkan tanah Mesir, Bapak Ibu, itu adalah pada saat Tuhan menimpakan tulah ke Mesir ya, kematian anak sulung. Pada hari itu semua anak sulung di Mesir, baik itu hewan, manusia, semuanya mati. Dan pada saat itulah Firaun mengizinkan mereka keluar dari Mesir. Dan kita lihat ya, hari ini dalam apa yang kita baca, ternyata Tuhan ya justru mengirimkan Yesus kembali ke Mesir untuk menyelamatkan diri, untuk mengungsi. Bapak Ibu, apa yang kita bisa lihat ya? Bagi saya, Bapak Ibu, ketika membaca ini, Tuhan sedang menunjukkan kepada kita, Tuhan sedang mau menyampaikan kepada kita bahwa aku punya otoritas atas semua yang terjadi di dunia ini. Kan? Dulu mereka keluar dari Mesir, gitu, lari dari Mesir, dari perbudakan dan gitu. Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir. Hari ini ketika Yesus lahir, justru Tuhan bawa lagi masuk ke dalam Mesir untuk mencari perlindungan, ya. Ya, bagaimana Tuhan mengatur semuanya, Bapak. Tidak ada satupun kejadian atau persoalan di dunia ini yang luput dari Tuhan. Tuhan punya otoritas atas semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini. Tapi kita kembali kepada Yesus.
baru tinggal di Bethlehem, pindah dari Nazaret ke Bethlehem, kemudian mungkin yang baru mulai menata kehidupannya di situ. Lalu sekarang harus lari lagi terus. Bapak Ibu, mereka ini kalau kita bukan orang kaya ya, mungkin kalau orang kaya tuh pindah dari satu tempat ke tempat lain itu nggak terlalu masalah ya kan, bisa bawa banyak bekal, bisa bawa banyak perbekalan. Tapi saya perhatikan bahwa Yusuf ini bukanlah orang kaya Bapak Ibu ya. Kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ya, kita lihat Lukas pasal 2 ya. Jadi kita bolak-balik Lukas Matius ya. Lukas pasal 2 ayat yang ke-24 kita baca ya. Di situ dikatakan, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di dalam hukum Taurat Musa, Bapak Ibu ya, nanti kalau mau baca boleh baca di dalam kitab Ulangan. Dalam kitab Imamat bukan yang bahwa kalau seorang wanita melahirkan itu ada masa pentahiran namanya, masa nifas. Kalau yang dilahirkan itu anak laki-laki, maka dia punya waktu 30 hari untuk mentahirkan diri. Kalau dia anaknya perempuan itu waktunya 60 hari. Nah, ketika tiba masa pentahiran itu, ya, mereka harus datang ke bait Tuhan. Ke bait Tuhan membawa korban persembahan. Nah, korban persembahan yang diperintahkan oleh hukum Taurat itu adalah seekor domba umur 1 tahun dan seekor burung merpati atau burung tekukur. Dombanya itu untuk korban bakaran, burung tekukurnya itu untuk korban penghapus dosa. Itu syaratnya gitu ya. Tapi kalau untuk orang yang tidak mampu beli domba, maka diizinkan untuk bawa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. 1 untuk korban bakaran dan 1 untuk korban penghapus dosa. Jadi kita lihat yang dia bawa apa? Yang dia bawa adalah burung merpati, burung tekukur. Berarti mereka ini bukan orang mampu, Bapak Ibu. Mereka ini orang yang bukan orang kaya gitu. Jadi dalam kondisi seperti itu, dia harus berpindah ke negeri orang, ke tempat yang aslinya dia belum tahu dia mau ngapain gitu kan. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani. Tapi sekali lagi kita lihat Yusuf melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Malaikat Tuhan bilang tinggal di situ sampai nanti aku kasih kabar lagi gitu kira-kira kan. Dia tinggal di sana sama dengan Yesus dan Maria. Sampai akhirnya Herodes mati ya. Dan malaikat Tuhan memerintahkan mereka untuk kembali lagi ke tanah Israel. Nah, gitu ya. Ya kita lihat kembali di Matius pasal 2 ya. Matius pasal 2 ayat 19 dikatakan. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di masjid katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, dia takut ke sana. Dan karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Kemudian mereka tinggal di Galilea, ya. Untuk menggenapi firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yusuf akan disebut orang Nazaret. Bapak Ibu, kita lihat bagaimana perjalanan Yusuf. Gak gampang ternyata mengikuti apa yang Tuhan mau. Yang punya rencana Tuhan loh ini gitu kan. Yang menyuruh mereka melakukan ini Tuhan loh. Harusnya kalau logika kita sebagai manusia kan harusnya semuanya berjalan mudah. Ada orang yang ngaku itu Tuhan kok, yang punya rencana Tuhan kok. Tapi ternyata enggak. Ternyata mereka itu menghadapi banyak persoalan dalam mereka mengikuti apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Tapi kita lihat bahwa Yusuf tetap teguh melakukan itu. Kita tidak menulis bahwa dia protes atau bertanya gitu kan. Kita disuruh ke satu tempat, Tuhan habis ini apa lagi? Tuhan habis ini nanti apa lagi? Ini karena sudah begitu banyak melewati masalah kan kadang kita gitu ya. Kalau hari ini menghadapi kesulitan, besok ada kesulitan lagi, muncul lagi dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan bertanya, Tuhan besok apa lagi yang menimpa aku? Apa lagi yang mau Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Tapi Yusuf, dia taat untuk ikut
bimbingannya Tuhan itu langkah demi langkah, tahap demi tahap. Dia tidak mempertanyakan apa lagi yang akan datang dalam kehidupanku besok. Dia tahu bahwa kalau Tuhan yang memiliki rencana, maka Tuhan pasti akan menolong dia. Dia punya keyakinan itu, makanya dia lakukan persis seperti apa yang Tuhan katakan padanya. Bapak Ibu, sikap Yusuf yang seperti ini kemudian membuat dia mendapatkan keistimewaan, ya kan? Dia menjadi bapaknya Tuhan. Tuhan memberikan dia otoritas, memberikan dia keistimewaan, ya, untuk bisa memberikan nama kepada Yesus, memberikan nama keluarga kepada Yesus. Ya. Jadi kalau Yesus mungkin kalau ditulis di aktor mungkin Bapak Ibu yang ditulis adalah Pak Yesus bin Yusuf, ya kan, jadi nama keluarganya adalah nama Yusuf, dan karena dia pakai nama Yusuf di belakang namanya, makanya dia jadi anak Daud, ya kan. Kalau secara hubungan darah nggak ada dengan Daud itu, tapi karena Yusuf ini jadi bapaknya dan Yusuf itu adalah keturunan Daud, dan Yesus pakai nama keluarga Yusuf di belakang namanya, maka dia jadi disebut anak Daud. Itulah keistimewaan yang kemudian didapat oleh Yusuf. Dia menjadi orang yang sepanjang zaman dikenal sebagai bapaknya Tuhan Yesus. Dia dikenal sepanjang masa sebagai orang yang mendampingi Yesus dalam kehidupannya selama dia ada di dunia ini. Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari dari cerita tentang Yusuf ini? Ya? Yang pertama adalah bahwa kita harus belajar untuk tidak menyimpan kepahitan dalam hidup. Sama seperti Yusuf yang tulus memaafkan Maria. Jadi pada saat itu dia belum tahu cerita ini, tapi dia tidak ingin Maria itu tercemar namanya, atau Maria itu mengalami sesuatu yang buruk. Seperti itu kita harus hidup. Kita tidak boleh menyimpan kepahitan dalam hati kita. Kita harus belajar memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Ya, kadang-kadang kalau bicara tentang memaafkan, orang akan cari alasan yang bilang kok ini dan keseringan, gitu ya. Kalau sekali dua kali dilakukan hal itu, ya bisa lah dimaafkan. Tapi ini udah sering kali, gitu kan. Udah nggak bisa, udah terlalu sakit, gitu. Jadi udah nggak sanggup itu memaafkan. Tapi kita ingat, apa kata Tuhan Yesus ketika muridnya bertanya, berapa kali kita harus memaafkan orang yang bersalah kepada kita? Dikatakan 70 kali, 7 kali. Tapi nggak ada batasnya. Setiap kali orang bersalah kepadamu, itu yang diteladankan, dicontohkan oleh Yusuf kepada kita. Walaupun dia begitu disakiti, walaupun dia begitu kecewa ada apa yang menurut dia, ya, perasaannya pada saat itu dilakukan oleh Maria kepada dia, tetap merancangkan sesuatu yang baik untuk dia tetap tidak ingin Maria mendapatkan kesulitan karena apa yang terjadi yang terjadi. Itu sebuah teladan yang harusnya kita ikuti. Dan kemudian apalagi Bapak Ibu, yang kata orang kadang sulit untuk memaafkan. Kenapa? Ya kalau kesalahan biasa bolehlah dimaafkan, tapi ini menyangkut harga diri, gitu kan? Harga diri loh ini yang diinjak-injak gitu. Nggak mungkin bisa dimaafkan. Jadi kita ingat bahwa Yesus aja, Bapak Ibu, ya, dalam segala kemuliaannya, kata firman Tuhan, kemuliaan yang dia punya, gitu, dia rela tanggalkan itu, ya, itu merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Harga diri apa yang kita pertahankan sehingga kita tidak bisa memaafkan karena kita tidak bisa memaafkan saudara kita. Tiap hari, tiap kita ibadah, mengakhiri ibadah kita berdoa, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Mudah untuk diucapkan, Bapak Ibu. Mudah untuk diucapkan. Tapi apakah ketika kita mengucapkan itu setiap minggu, itu betul-betul menyentuh hati kita, mengingatkan kita, bahwa masih ada yang belum aku maafkan, masih ada yang tertanam di dalam hati ini yang menjadi kepahitan dalam hati yang belum termaafkan. Tiap minggu kita ucapkan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Tidakkah kita kerjakan itu dari kita? Itu yang kedua yang kita bisa pelajari dari Yesus adalah bahwa kita harus taat kepada Tuhan tanpa diri. Bapak Ibu, kadang-kadang dalam hidup ini orang itu banyak yang penasaran, ya.
Gitu. Nggak sabar nunggu apa sih yang nunggu di depan, apa sih yang akan terjadi besok, apa sih yang akan terjadi nanti di depan. Karena itu peramal pasti ya kan. Orang tuh antusias kalau baca ramalan, baca apa, lihat berita tentang peramal-peramal di website, di berita, antusias gitu. Kenapa? Karena penasaran pengen tahu apa sih nanti yang terjadi di depan gitu. Padahal kalaupun kita tahu, kalaupun dia kasih tahu kita apa yang terjadi besok, gunanya apa buat kita? Selain menimbulkan rasa takut, rasa cemas, tidak ada. Kenapa? Karena mereka nggak pernah kasih solusi, ya kan? Nggak pernah kasih cara bagaimana menghindari itu supaya nggak terjadi. Bedakan dengan kalau Tuhan, Bapak Ibu menyampaikan sebuah nubuatan lewat Nabi, ya kan? Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Perjanjian Lama ketika Tuhan misalnya berbicara lewat suara Nabi menyampaikan sebuah nubuatan, Tuhan akan mengatakan nanti akan terjadi begini, gitu kan? Tapi Tuhan selalu kasih alasannya kenapa? Karena begini maka terjadi begini. Misalnya ya saya kasih contoh. Ketika orang Israel dibuang ke tanah Babel, ya kan? Kemudian lewat Nabi Yeremia, Tuhan itu menyampaikan banyak nubuatan. Dan dikatakan apa? 70 tahun kamu nanti akan tinggal di situ katanya. Karena itu nikahkan anakmu, ya kan? Nikahkan anakmu perempuan, nikahkan anakmu laki-laki. Beranak cuculah bertambah banyak gitu kan, tanami ladangmu, panen katanya, ambil hasil panennya karena nanti kamu lama di situ. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Tuhan kasih tahu karena kamu membangkang aku, ya kan? Karena kamu tidak mengikuti jalanku, karena kamu tidak memelihara hukumku, maka aku biarkan kamu tinggal di sana sampai sekian lama. Tapi kemudian Tuhan juga kasih janji pemulihan, ya kan? Tapi kalau kita datang kepada peramal, bapak-bapak yang dikatakan, oh nanti tahun depan ini ada artis inisialnya ini bakal meninggal, bakal kecelakaan. Ya banyak orang inisialnya itu, ya kan? Banyak orang inisialnya itu. Oh, ketika tiba-tiba tahun depannya ada orang yang inisial itu meninggal, kita betul apa yang dia bilang kemarin. Tapi kalaupun benar bapak itu, apa gunanya buat kita? Selain menimbulkan kekhawatiran, ya kan? Kalau kemudian peramalnya bilang tahun depan akan ada bencana alam, ada longsor, ada gempa bumi, ada gunung meletus. Hanya sekedar begitu, gitu. Apa gunanya buat kita? Hanya bikin kita takut, hanya bikin kita cemas, hanya bikin kita bertanya-tanya kapan ini gunung meletus, ya kan? Mau nggak mau itu akan tertanam dalam pikiran kita, gitu. Nggak ada gunanya. Ya. Jadi jauh lebih baik kalau kita sama seperti Yusuf, Bapak, ikuti saja tuntunannya Tuhan langkah demi langkah. Biarkan Tuhan menuntun kita ke tempat yang Tuhan mau. Karena itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sebagai penutup saya ingin mengutip satu ayat firman Tuhan. Sering kali kita dengar kalau Natal, selalu dengar kalau Natal. Orang selalu tuliskan itu kalau dulu masih pakai kartu Natal, itu di kartu Natal selalu ditulis. Sekarang pun kalau orang kirim ucapan dalam bentuk poster atau apa itu selalu masih dituliskan, ya. Kita semua pasti tahu itu apa. Lukas pasal 2 ayat yang berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan pada Allah. Tuhan Yesus itu memang lahir untuk semua orang, semua orang di dunia ini. Tapi damai sejahtera yang dijanjikan itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang berkenan kepadanya. Tetapi lagi menjadi sebuah introspeksi diri bagi kita pada hari ini. Mari kita periksa hati kita, mari kita periksa pikiran kita, perbuatan kita. Agar damai Natal yang Tuhan janjikan kepada kita itu bisa menjadi bagian dari hidup kita, bisa kita rasakan. Dan Natal tahun ini tidak berlalu sia-sia, tidak berlalu menjadi sekedar rutinitas dari kita. Sungguh-sungguh, karena kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita merasakan damai sejahtera yang dijadikan Tuhan diberikan pada saat Natal kita. Amin. Mari kita